Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Dengan cara kita mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Kali ini kita akan menuju ke pusat kota dari kota Yogyakarta, yaitu Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di sana kita akan melihat perkembangan dari revitalisasi benteng Kraton Yogyakarta. Karena konon benteng-benteng yang mengelilingi Kraton Yogyakarta ini akan dipulihkan seperti sedia kala. Sebelum kita menuju ke lokasi inti dari revitalisasi benteng Kraton Yogyakarta, TV Lebaran terlebih dahulu akan mengelilingi keseluruhan dari Kraton Yogyakarta ini. Yang pertama, kita mulai dengan mengunjungi pojok Benteng Wetan ya. Karena benteng Kraton Yogyakarta ini memiliki 4 pojok benteng. Yang pertama yaitu pojok Benteng Wetan. Inilah teman-teman kondisi dari pojok Benteng Wetan ya. Dahulu kala di atas sana itu tentunya terdapat para prajurit-prajurit yang siap untuk mencegah musuh untuk masuk ke dalam lingkup atau di dalam Kraton Yogyakarta. Yang ini adalah pojok Benteng Kulon ya teman-teman ya. Jadi setelah kita mengunjungi pojok Benteng Wetan, ini kita mengunjungi pojok Benteng Kulon. Kalau dari bentuknya, dari bentuk bangunannya ini sama ya, hampir sama ya. Pojok benteng ini, jadi ini adalah pojok-pojoknya dari benteng Kraton Yogyakarta atau disebut juga sebagai Benteng Baluwarti ya. Konon penamaan Baluwarti ini dari bahasa Portugis ya. Inilah teman-teman pojok Benteng Kulon. Jadi dahulu kala tentunya lokasi ini ya tidak seperti ini ya. Karena kalau sekarang kan sudah banyak lalu lalang motor, sudah banyak pemukiman itu ya. Kalau dahulu kala mungkin juga masih rindang ya. Setelah kita mengunjungi pojok Benteng Kulon, kita akan mengunjungi juga pojok Benteng Lor Kulon ya. Jadi dari arah pojok Benteng Kulon itu tadi kita berjalan ke utara dan menemukan pojok Benteng Lor Kulon teman-teman. Inilah teman-teman penampakan dari pojok Benteng Lor Kulon. Dari segi bangunan ya, arsitekturnya ini sama dengan pojok Benteng Wetan atau pojok Benteng Kulon. Setelah ini kita akan mengunjungi pojok Benteng Lor Wetan. Inilah juga penampakan dari pojok Benteng Lor Wetan. Perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran bahwa pojok Benteng Lor Wetan ini bangunannya adalah bangunan baru ya. Jadi belum lama dibangun. Jadi bangunan ini termasuk dalam ikut revitalisasi Benteng Kraton Yogyakarta. Itulah tadi teman-teman, kita sudah mereview 4 dari pojok benteng yang mengelilingi dari Kraton Yogyakarta. Tentu saja yang namanya kraton yang sudah dikelilingi oleh benteng yang besar dan tinggi itu juga mempunyai pintu gerbang ya, atau bahasa Jawanya lawang ya, atau pintu gerbang ya. Dan di sini pintu gerbang dalam keraton itu disebut dengan nama Plengkung. Kenapa kok bisa disebut Plengkung ya? Karena memang dari segi bentuk bangunannya itu pintu gerbangnya itu berbentuk melengkung ya, kayak ini teman-teman ya. Ini adalah salah satu contoh dari pintu gerbang Kraton Yogyakarta. Kraton Yogyakarta ini mempunyai 5 pintu gerbang yang bernama Plengkung ya. Yang pertama adalah Plengkung Taruno Suro.
terletak di sebelah timur alun-alun utara, yang saat ini dikenal sebagai Plengkung Wijilan karena letaknya di daerah Wijilan. Kenapa disebut sebagai Plengkung Tarunosuro? Karena dulu gerbang ini dijaga oleh para prajurit muda. Yang kedua adalah Plengkung Madyosuro, terletak di sisi timur Keraton Yogyakarta. Plengkung ini ditutup pada 23 Juni 1812. Oleh karena itu, Plengkung ini dikenal sebagai Plengkung Buntet. Tapi pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, Plengkung tersebut dibongkar dan kemudian diganti dengan gapura gerbang biasa. Yang ketiga adalah Plengkung Nirboyo, terletak di sebelah selatan alun-alun selatan. Plengkung Nirboyo berasal dari kata nir yang artinya tidak ada dan kata baya yang berarti bahaya. Jadi Plengkung ini memiliki filosofi tidak adanya bahaya yang mengancam. Gerbang Nirboyo juga menjadi pintu keluar bagi jenazah Sultan dan keluarganya ketika hendak dimakamkan. Saat ini Plengkung Nirboyo lebih dikenal dengan nama Plengkung Gading karena terletak di daerah Gading. Yang keempat adalah Plengkung Jogoboyo. Dalam bahasa Jawa, Jogo berarti menjaga dan Baya berarti bahaya. Plengkung ini terletak di sisi barat tembok benteng keraton, di sebelah barat Pasar Ngasem dan Taman Sari. Saat ini Plengkung Jagabaya telah berubah menjadi gapura biasa yang biasa disebut sebagai Plengkung Taman Sari. Yang terakhir adalah Plengkung Jogosuro, terletak di sebelah barat alun-alun utara. Jagasura berasal dari kata jaga yang berarti menjaga dan kata suro yang berarti pemberani. Plengkung ini dijaga oleh pasukan yang pemberani. Dari kelima Plengkung tersebut hingga saat ini hanya Plengkung Tarunosuro atau Plengkung Wijilan dan Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading yang masih terlihat keaslian bangunannya. Nah, itulah tadi teman-teman dari kelima Plengkung ya, atau pintu masuk atau pintu gerbang dari Keraton Yogyakarta. Nah, ini teman-teman saya sudah masuk ke dalam lokasi atau di dalam benteng keraton ya. Jadi di lokasi inti Keraton Yogyakarta. Di kanan kiri saya ini penuh dengan pemukiman ya. Jadi kenapa sih kok sampai pemukiman ini bisa masuk ke dalam Keraton Yogyakarta? Dan nanti kita bahas ya, kenapa kok bisa sampai masuk ke Keraton Yogyakarta. Nah, di dalam tata ruang sebuah kerajaan itu ada tempat-tempat inti teman-teman ya. Yang pertama itu adalah adanya pusat pemerintahan, yaitu sebuah keraton ya. Yang kedua adalah tempat beribadah ya. Jadi untuk siraman rohani gitu ya, yaitu sebuah masjid. Nah, inilah termasuk dalam tata ruang suatu kerajaan, yaitu Masjid Gede Kauman Keraton ya. Karena kita sudah tahu ya bahwa Keraton Yogyakarta ini adalah keraton atau kerajaan yang berasas atau bercorak Islam. Nah, inilah teman-teman penampakan dari Masjid Gede Kauman Keraton Yogyakarta. Masjidnya begitu megah, masjidnya begitu masih bercorak tradisional, tapi juga sudah bernuansa modern. Nah, inilah teman-teman ya, masjidnya begitu bikin kita bikin kita terharu ya. Karena apa? Karena pembangunan dari masjid ini memang tidak jauh waktunya juga dengan pembangunan dari Keraton Yogyakarta. Jadi bagaimana dahulu kala masjid ini masih original dan masih eksis digunakan oleh keluarga-keluarga Keraton Yogyakarta.
Nah, setelah kita tadi mengunjungi Masjid Gede Kauman, kita akan melanjutkan mencari di mana ada revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta. Nah, ini kita sebelum ke sana kita akan melewati yaitu alun-alun utara. Perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran bahwa kerajaan Islam termasuk kerajaan Mataram Islam Keraton Yogyakarta ini mengikuti arsitek pembangunannya yaitu catur gatra ya. Jadi meliputi satu yaitu pusat pemerintahan yaitu ya keraton itu sendiri, dan yang kedua adalah pusat kegiatan sosial seperti lapangan atau alun-alun utara Keraton Jogja ini. Pada dahulu kala ya alun-alun utara ini dipergunakan dalam kegiatan sosial ya seperti sekatenan ya, tapi sekarang sudah ditiadakan atau tidak dilaksanakan di alun-alun utara ini. Nah, inilah teman-teman ya penampakan dari alun-alun utara sebagai pusat kegiatan sosial dari Keraton Yogyakarta dan rakyatnya. Yang ketiga adalah pusat peribadatan ya, seperti tadi yang baru saja kita kunjungi yaitu Masjid Gede Kauman. Terus yang keempat adalah pusat perekonomian ya, atau jual beli lah ya. Itu kalau di lingkup Keraton Yogyakarta ini berada di Pasar Beringharjo ya. Lokasinya ada di sisi utara dari Keraton Yogyakarta. Nah, ini teman-teman kita akan menuju ke lokasi dari tempat revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta. Kita tadi sudah berkeliling-keliling ya di sisi barat dan sisi inti dari keraton yaitu pusat kegiatan sosial yaitu alun-alun utara. Ini sangat terkenal sekali ya, apalagi di zaman dahulu di mana masih eksis sekatenan. Nah, ini teman-teman kita melewati Plengkung Wijilan atau Plengkung Tarunosuro ya. Kita berbelok ke arah kiri. Nah, inilah teman-teman penampakan dari tembok revitalisasi keraton yang sudah jadi ya. Jadi revitalisasi Benteng Keraton ini memang pertama kali dimulai itu di sisi timur dan utara, termasuk pojok Benteng Lor Wetan tadi yang sudah kita review atau kita kunjungi ya. Jadi dulu sebelum benteng ini jadi atau benteng yang sudah direvitalisasi ini selesai, ini memang di pinggir-pinggir ini terdapat bangunan-bangunan pemukiman warga ya. Konon juga karena saran dari UNESCO yaitu badan yang menangani persejarahan ya mungkin dan kebudayaan di seluruh dunia, itu menyarankan untuk melakukan revitalisasi dari Benteng Keraton Yogyakarta, atau mungkin juga suatu saat akan diadakan revitalisasi secara keseluruhan ya. Jadi pemukiman-pemukiman atau rumah-rumah yang menempel pada jalur benteng ini mau tidak mau harus berpindah ya, karena mereka ini juga bertempat tinggal di sini itu di atas tanah Keraton Yogyakarta. Terus yang jadi pertanyaan itu kenapa ya kok warga atau masyarakat itu bisa membangun rumah di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, padahal kita tahu ya yang namanya kerajaan atau yang ada di dalam benteng kerajaan itu hanyalah keluarga dari kerajaan itu sendiri atau mungkin ya abdi-abdi dalamnya. Tapi kenapa di kerajaan atau di Keraton Yogyakarta ini terdapat pemukiman-pemukiman atau rumah-rumah warga? Nah, ini yang pertama, ini setelah saya saya cari-cari ya referensinya, itu yang pertama adalah
pemukiman-pemukiman atau rumah-rumah warga atau masyarakat yang bertempat tinggal di dalam benteng keraton itu sebagai pertahanan dari keluarga keraton. Jadi seandainya musuh itu mau menyerang atau mungkin melempar meriam, itu yang terkena pertama kali atau mungkin yang menghadapi pertama kali itu adalah warga atau masyarakat atau mungkin juga abdi-abdi dalam yang bertempat tinggal di lingkup keraton itu sendiri. Itu jadi sebagai pertahanan. Jadi seandainya ada musuh menyerang, itu keluarga keraton ya atau mungkin keluarga sultan itu masih punya kesempatan untuk lari atau mungkin juga ada kesempatan untuk mengamankan diri ya. Yang kedua, jadi kenapa kok bisa masyarakat atau orang biasa itu bermukim di dalam keraton Yogyakarta? Itu yang kedua adalah karena terjadi peristiwa gempa bumi yang menghantam pada tahun 1867. Nah, di situ di peristiwa gempa itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6 itu didorong oleh rasa kemanusiaannya. Jadi untuk memperkenankan para abdi dalam atau masyarakat itu menempati tempat-tempat terbuka di sisi-sisi benteng. Terus yang ketiga, begitupun pada masa pendudukan Jepang. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian memutuskan untuk menampung rakyat yang ketakutan dan mencari perlindungan di sisi dalam dan sekitar benteng ya. Dan mungkin itu hingga sampai sekarang mereka itu masih bertempat tinggal di dalam sisi-sisi atau di dalam benteng ya. Apalagi di saat itu Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu juga memutuskan untuk Nagari Ngayogyakarta itu bergabung dengan pemerintah Indonesia. Jadi ya kemungkinan kerajaan keraton ini ya mungkin secara dari segi kekuatan atau mungkin legalitasannya itu sudah berpindah ke pemerintah Indonesia. Nah, inilah teman-teman ya kondisi dari revitalisasi benteng keraton Yogyakarta. Ini di sisi kiri saya ini adalah penampakan bentengnya ya. Sebenarnya bentengnya yang terlihat ini adalah benteng aslinya ya teman-teman ya. Jadi ini mau direvitalisasi, bisa dipertebal atau mungkin dikasih tambahan ya, atau mungkin juga akan diperbagus ya. Nah, inilah teman-teman ya. Ini sebenarnya di sisi-sisi dari benteng ini dahulunya adalah rumah-rumah warga ya, tapi sekarang sudah dibongkar ya, sudah berpindah ya. Ya tentunya juga dikasihkan ganti rugi yang sesuai ya, karena kan mereka juga sudah bertempat tinggal di sini itu secara sudah lama ya, juga sebagai pelindung juga melindungi keluarga sultan ya, karena mereka sebagai tameng utama di depan ya. Nah, inilah teman-teman kondisi dari bekas-bekas rumah-rumah warga yang sudah pindah ya. Dan ini yang di depan saya ini adalah penampakan dari pojok benteng wetan ya. Jadi nyambung ke utara dan ini nyambung ke barat teman-teman ya. Ini saya akan melangkah lagi menuju ke barat dan nanti kita akan melewati Plengkung Gading ya. Plengkung Gading lah, ini adalah penampakan dari benteng yang masih tersisa dan masih original kalau yang ini ya. Jadi ini adalah di dalam benteng, tapi benteng yang di sisi selatan ya. Nah, ini kita akan melangkah ke sana karena konon juga di sana itu nanti akan terjadi revitalisasi dan juga perpindahan para yang punya rumah di sana ya, rumah masyarakat yang menempel di dinding benteng itu nanti akan berpindah pula. Nah, ini teman-teman ya, kita akan berjalan menyusuri dari
Benteng Baluarti Keraton Yogyakarta di sisi selatan. Wah, ini rumah-rumahnya sudah banyak ya di dalamnya ya. Padahal dahulu kala tentunya ya tidak seperti ini ya. Tentu yang ada di dalam itu ya cuma bangunan-bangunan penting milik keraton atau milik sultan ya. Tapi sekarang sudah banyak pemukiman, ada RT, ada RW, ada dusunnya juga mungkin ya. Nah, kemungkinan besar suatu saat seandainya mungkin ya ada dana atau mungkin ada mungkin ada kesempatan ya, mungkin akan direvitalisasi semua hingga berbentuk kerajaan seperti zaman dahulu kala ya. Karena Keraton Jogja ini kan sebagai simbol simbol filosofis juga ya, kebudayaan dan sejarah Yogyakarta. Nah, ini teman-teman, ini penampakan Plengkung Wijilan atau pintu gerbang keraton dari sisi selatan. Nah, ini kalau kita lihat dari bangunannya itu masih tampak utuh ya, masih tampak masih tampak original ya. Jadi mungkin yang ini tidak termasuk direvitalisasi, tapi yang akan direvitalisasi itu adalah lokasi ini teman-teman, yang ada di kiri saya ini adalah pemukiman warga, rumah-rumah warga yang menempel pada dinding tembok benteng keraton ya. Tapi kalau saya lihat kok bentengnya itu sudah nggak ada ya, kalau saya lihat ya, apa memang tertutup oleh bangunan-bangunan ini ya. Nah, ini saya juga sebenarnya ini saya menuju atau melangkah ke barat, ke pojok Beteng Kulon. Nanti kita ujungnya itu di pojok Beteng Kulon ya. Nah, ini teman-teman, ini rumah-rumah warga yang sudah dijebol-jebol ya pintunya, atau mungkin barang-barang yang masih bisa dipakai ya, kayak kayu, kusen, jendela itu kan nanti bisa dipakai lagi di rumah yang baru yang akan dibuat ya. Karena kan mereka sudah mendapat ganti rugi yang mungkin ya sudah ya banyak ya. Nanti juga ada kayak bebungah ya, mungkin bonus ya. Jadi seandainya rumah warga itu pasarannya 100 juta mungkin ya, mungkin bisa dilebihkan menjadi 130, yang 30 itu bebungah ya. Nah, inilah teman-teman kondisi dari revitalisasi Keraton Yogyakarta, terutama di sisi beteng-betengnya dulu. Kemungkinan besar juga nanti sampai menyasar ke dalam-dalamnya ya, kemungkinan besar sih. Ya, itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita tadi sudah meliput, kita sudah mereview kondisi terbaru, kondisi terupdate dari revitalisasi Benteng Keraton Ngayogyakarta. Nah, inilah bukti-bukti dari revitalisasi yang sedang berjalan. Di kiri saya ini banyak rumah-rumah yang sudah dibongkar-bongkar ya, diambil mungkin yang masih bisa digunakan ya, kayak pagar-pagar atau kayu-kayu. Itu aja ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.